Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan dengan NIM 33212100009. Kelas 1A, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas tentang kesetimbangan kimia part 2. Kesetimbangan kimia part 2. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi, menentukan ketetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp, hubungan Kc dan Kp, aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi yaitu konsentrasi, suhu, volume, tekanan, dan katalis. Konsentrasi. Besar kecilnya konsentrasi berpengaruh pada kecepatan dan laju reaksi. Jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka laju reaksi semakin cepat sehingga kesetimbangan lebih cepat tercapai. Penambahan konsentrasi menyebabkan kesetimbangan akan bergeser ke arah produk dan sebaliknya. Jika konsentrasi reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi diturunkan, maka konsentrasi reaksi akan bergeser ke kiri. Jika konsentrasi produk reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Sebaliknya, jika konsentrasi produk reaksi diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Suhu. Perubahan suhu terkait dengan pelepasan atau penyerapan kalor. Pada reaksi kesetimbangan, apabila reaksi ke kanan menyerap kalor yaitu reaksi endoterm, maka reaksi ke kiri akan melepas kalor yaitu reaksi eksoterm. Demikian pula sebaliknya, apabila suhu reaksi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor yaitu reaksi endoterm. Apabila suhu reaksi diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang melepas kalor yaitu reaksi eksoterm. Contohnya adalah CO plus H2O yang menghasilkan CO2 plus H2 dan delta H berpangkat 0 sama dengan 4-41 Kj. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah CO2 dan H2. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah CO2 dan H2. Volume. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien atau mol yang besar dan sebaliknya. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya besar. Jika volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya kecil. Contohnya adalah PCl5 yang menghasilkan PCl3 plus Cl2. Jika volume diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah PCl3 dan Cl2. Jika volume diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah PCl5. Tekanan. Jika tekanan diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih kecil. Jika tekanan diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih besar. Pengaruh perubahan tekanan mengacu pada proses Haber, yaitu reaksi terjadi dalam ruangan tertutup dan semua spesies adalah gas. Perubahan tekanan dan volume hanya berpengaruh pada sistem kesetimbangan antara fasa gas dengan gas. Sedangkan sistem kesetimbangan yang melibatkan fase cair atau padat, perubahan tekanan dan volume dianggap tidak ada. Contohnya adalah N2 plus 3H2 yang menghasilkan 2NH3. Jika tekanan diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah gas NH3. Jika tekanan diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah gas N2 dan H2. Katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mempengaruhi jumlah produk. Katalis berfungsi menurunkan energi aktivasi agar waktu yang diperlukan untuk bereaksi lebih singkat, yaitu N2 plus 3H2 yang menghasilkan 2NH3. Katalis mempercepat laju pembentukan NH3, tetapi juga sekaligus mempercepat laju penguraian menjadi gas N dan H2. B. Menentukan ketetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp. Tetapan kesetimbangan parsial Kp yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan gas dinyatakan dengan notasi Kp, yaitu hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas bereaksi. Masing-masing tekanan parsial gas dipangkatkan koefisiennya menurut persamaan reaksi. Rumus tetapan kesetimbangan Kp merupakan perbandingan hasil bagi antara tekanan parsial P kali zat ruas kanan dengan tekanan parsial zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Hanya zat yang berfasa gas yang diperhitungkan dalam rumus tetapan kesetimbangan Kp. Zat dengan fasa selain gas tidak dicantumkan dalam rumus tetapan kesetimbangan, tetapi diberi nilai 1. Ya, contoh soal yaitu garam oksalat L2C2O43 dimasukkan dalam bejana 10 liter dan terurai menurut reaksi, yaitu
pada suhu tetap. Jika pada keadaan setimbang tekanan total yaitu 0,4 atm, tentukan nilai Kp. Penyelesaiannya adalah persamaan reaksi sudah setara. Jumlah mol garam oksalat yang terurai tidak diketahui. Untuk menentukan nilai Kp, hanya fasa gas yang diperhitungkan. Kita umpamakan garam oksalat yang terurai sebesar A mol. Jumlah mol gas-gas pada keadaan setimbang yaitu mol gas CO sama dengan 3 A mol gas CO2 sama dengan 3 A mol gas total sama dengan 3 A 6 A maksudnya. Catatannya yaitu La2 C2O4 3 merupakan zat berfasa padat, yaitu solid, sehingga tidak memiliki tekanan parsial gas. Jumlah mol La2 C2O4 3 tidak perlu diketahui. Menghitung tekanan parsial gas CO. Parsial CO sama dengan mol CO per mol total dikali P total sama dengan 3A per 6A dikali 0,4 atm, yaitu sama dengan 0,2 atm. Menghitung tekanan parsial gas CO2 adalah parsial CO2 sama dengan mol CO2 per mol total dikali P total sama dengan 3A per 6A dikali 0,4 atm, yaitu sama dengan 0,2 atm. Menghitung nilai Kp adalah Kp P CO berpangkat 3 dan P CO2 berpangkat 3 sama dengan 0,2 berpangkat 3 dikali 0,2 berpangkat 3. Jadi Kp-nya adalah 1,6 dikali 10 berpangkat min 5. Hubungan Kp dan Kc. Hubungan antara Kc dan Kp dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk sistem gas yaitu hukum gas ideal adalah PV sama dengan nRT, P sama dengan N per V RT, N per V sama dengan C dan P sama dengan CRT, yaitu rumusnya adalah Kp sama dengan Kc RT delta N. R adalah tetapan gas umum yaitu 0,082 LATM per mol K. T adalah suhu. Delta N adalah selisih koefisien gas produk dengan reaktan. Contoh soalnya adalah dalam suatu ruang dicampur 5 mol PCl3 dan 5 mol Cl2 menurut reaksi PCl3 plus Cl2 yang menghasilkan PCl5. Setelah gas Cl2 bereaksi 20%, tercapai kesetimbangan. Bila P total sama dengan 3 atm, maka hitunglah tetapan kesetimbangan Kp. Pembahasannya adalah gas Cl2 bereaksi 20%, artinya jumlah mol yang bereaksi adalah 0,2 dikali 5 sama dengan 1 mol. Awal PCl3 yaitu 5, awal plus Cl2 yaitu 5 juga. Reaksi PCl3 adalah 1, reaksi plus Cl2 adalah 1, setimbang PCl3 adalah 4, plus Cl2 setimbang adalah 4. Berarti jumlah mol setimbang adalah 4 plus 4 plus 1 sama dengan 9. Dan PCl3 sama dengan mol PCl3 dibagi mol total dikali P total sama dengan 4 dibagi 9 dikali 3 atm sama dengan 4 per 3 atm. PCl2 sama dengan 4 dibagi 9 dikali 3 atm sama dengan 4 per 3 atm. PCl5 sama dengan 1 dibagi 9 dikali 3 atm sama dengan 1 per 3 atm. Kp-nya adalah PCl5 dibagi PCl3 dan PCl2 sama dengan 1 per 3 dibagi 4 per 3 dikali 4 per 3. Jadi nilai Kp-nya adalah 3 per 16. D. Aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Pembuatan amonia NH3, yaitu amonia merupakan gas tidak berwarna, mudah larut dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting. Amonia banyak digunakan sebagai pelarut, bahan peledak, obat-obatan, dan bahan dasar pupuk. Proses pembuatan amonia dikenal dengan proses Haber-Bosch dengan persamaan reaksi sebagai berikut. N2 plus 3H2 yang menghasilkan 2NH3 dan delta H sama dengan min 92 Kj. Reaksi kesetimbangan pada pembuatan amonia tersebut merupakan reaksi eksoterm. Oleh karena itu, kondisi optimum yang harus dilakukan untuk memaksimalkan produksi sebagai berikut, yaitu memperbesar konsentrasi reaktan, memperbesar ketekanan, menurunkan suhu, menambahkan katalis. Pembuatan asam sulfat H2SO4, yaitu pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk SO2.
pembuatan gas klor, yaitu Cl2. Pembuatan gas klor dilakukan dengan proses diakon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.